Om Swastiastu, sahabat YouTube. Kembali hari ini saya akan memperlihatkan suatu barang temuan. Ini adalah barang temuan peninggalan di zaman dahulu. Ini temuan darat. Bahannya dari perunggu, dan ini masih sangat terlihat begitu banyak sekali kerak-kerak yang menempel pada barang ini. Barang ini namanya liontin semar bermustika, mustika mirah delima. Ini sebatas saya memperlihatkan liontin. Mungkin usianya sudah lebih daripada 500 tahun. Barang ini sudah cukup lama terkubur, sehingga bentuk fisiknya sudah dipenuhi dengan kerak atau jamur yang warnanya seperti ini. Ini warna asli, belum saya bersihkan. Siapakah Semar? Karena belakangan ini atau beberapa tahun ini sering diperbincangkan mengenai Semar. Hari ini saya akan coba memberikan pemahaman ataupun suatu gambaran Semar daripada konsep sastra yang pernah saya baca. Ini adalah liontin berbahan perunggu yang bergambar semar dengan bermustika mirah delima. Mengenai Semar, dalam sastra atau naskah Purwacarita dikisahkan Sang Hyang Tunggal menikah dengan Dewi Rekatawati, yaitu putri dari Sang Hyang Rekatama. Dari pernikahan itu lahir sebutir telur yang bercahaya. Sang Hyang Tunggal dengan perasaan kesal membanting telur itu sehingga pecah menjadi 3 bagian, yaitu cangkang, putih telur, dan kuning telur. Ketiganya masing-masing menjelma menjadi laki-laki. Yang berasal dari cangkang diberi nama Antaga. Yang berasal dari putih telur diberi nama Ismaya, dan sedangkan yang berasal dari kuning telur diberi nama Manikmaya. Pada suatu hari, Antaga dan Ismaya berselisih karena masing-masing ingin menjadi pewaris tahta Kahyangan. Keduanya pun mengadakan perlombaan menelan gunung. Antaga berusaha melahap gunung tersebut dengan sekali telan, namun justru mengalami kecelakaan hingga mulutnya robek dan matanya melebar. Sedangkan Ismaya menggunakan cara lain, yaitu dengan memakan
gunung tersebut sedikit demi sedikit. Setelah melewati beberapa hari, seluruh bagian gunung pun berpindah ke dalam tubuh Ismaya. Namun tidak berhasil ia keluarkan. Akibatnya, sejak saat itu Ismaya pun bertubuh bulat. Nah, ini Leontin ini dia bentuk tubuhnya agak bulat. Nah, terus yang lanjut cerita tersebut, sehingga Sang Yang Tunggal murka mengetahui ambisi dan keserakahan kedua putranya itu. Mereka pun dihukum menjadi pengasuh dari keturunan Manikmaya, yang kemudian Manikmaya diangkat sebagai Raja Kahyangan yang bergelar Batara Guru. Sedangkan Antaga dan Ismaya pun turun ke dunia dengan berubah nama. Antaga namanya menjadi Togog, yaitu pengasuh manusia yang serakah. Sedangkan Ismaya namanya menjadi Semar, ini yaitu pengasuh dari kesatria berdarah biru, dan Semar pun juga sebagai penjaga Pulau Jawa dan semua Nusantara. Jadi kalau dilihat secara fisik dari Leontin ini, gambaran daripada Semar dia bertubuh agak bulat, mungkin sesuai dengan cerita yang terdapat dalam naskah Purwa Carita, yaitu Eyang Semar ini dia menelan gunung sedikit demi sedikit ke dalam perutnya. Setelah itu tetapi dia tidak bisa mengeluarkan gunung tersebut, sehingga bentuk tubuhnya dia berbentuk bulat seperti ini. Itu mungkin sebagai dasar kenapa Semar bentuknya seperti ini. Ini adalah salah satu cerita, dan mungkin saja tentu masih banyak sebagai dasar-dasar mungkin sastra yang menceritakan tentang siapa Semar itu sebenarnya. Ini sekali lagi yang saya sampaikan, ini adalah Leontin berbahan perunggu dengan bergambarkan Eyang Semar. Leontin ini diperkirakan sudah tertimbun tanah lebih dari 500 tahun. Kemungkinan ini dibuat abad ke-12 sampai ke abad ke-15 kemungkinan. Hanya itu yang bisa saya perlihatkan mengenai konten pada hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pengetahuan kepada sahabat YouTube. Akhir kata saya ucapkan Parame Santi. Om Santi 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 Om.